Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam video perkenalan Islam kali ini saya ingin menyajikan materi mengenai keyakinan akan adanya akhirat. Materi video ini terinspirasi dari pertanyaan seorang profesor di India Selatan kepada Dr. Zakir Naik yang kami dapatkan sebuah video dari channel Lampu Islam. Video ini kami beri judul "Hanya Islam yang bisa membuktikan adanya akhirat secara logis dan nalar sehat." Bukti akan adanya akhirat, neraka, surga, dan seterusnya, di mana keyakinan tersebut tidak hanya keyakinan buta atau ikut-ikutan, akan tetapi bisa diterima oleh akal logis dan nalar yang sehat. Seperti ahli astronomi bisa mengukur jarak bulan atau matahari dari bumi, walaupun tanpa menarik mistar dari bumi ke bulan atau ke matahari. Secara logis dan nalar sehat, hasil perhitungan jarak-jarak itu cukup mudah difahami dan diterima. Begitu juga dalam membuktikan adanya akhirat. Ada beberapa cara yang hasilnya juga cukup mudah diterima secara logis dan nalar sehat, walaupun belum ada yang pernah ke akhirat kemudian kembali lagi ke dunia sebagai pembuktian akan keberadaannya. Pertama, melalui informasi dari Al-Quran. Al-Quran menyampaikan gambaran akan akhirat. Kenapa? Kita bisa meyakini informasi dari Al-Quran itu benar. Dasar untuk meyakini secara logis dan nalar sehat bahwa informasi dari Al-Quran itu benar adalah karena dari 100% informasi yang Al-Quran sampaikan, realitanya 80% telah dibuktikan dan dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan hingga saat ini adalah kebenaran semua. Untuk menjelaskannya yang lebih detail, kita bisa lihat dari debat antara Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell dengan judul Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Kebetulan juga video debat antara Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell sudah kami buat ringkasannya di channel kami dengan judul video Al-Quran dan Alkitab menurut ilmu pengetahuan Dr. William Campbell dengan Dr. Zakir Naik. Jadi ilmu pengetahuan saat ini telah mengkonfirmasikan 80% informasi yang diberikan Al-Quran adalah 100% kebenaran. Sedangkan sisanya 20% sisanya dari informasi yang disampaikan Al-Quran belum terbukti kebenarannya. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini tidak bisa membuktikan akan kesalahannya informasi yang 20% tersebut. Jadi posisi yang 20% itu adalah ambigu. Dan ini kebanyakan mengenai seperti tadi akhirat, surga, neraka, malaikat, dan seterusnya. Ketika suatu informasi atau suatu sumber informasi yang 80% terbukti benar 100% atau terbukti kesalahannya 0%, dalam kata lain tanpa kesalahan, maka akal logis dan nalar sehat kami menerima yang 20% itu sebagai kebenaran. Walaupun belum terbukti kebenarannya, namun juga belum terbukti akan kesalahannya. Sekali lagi, maka logisnya adalah 20% yang ambigu itu otomatis ada sebagai kebenaran. Ini bukti pertama mengenai adanya akan akhirat menurut akal sehat. Kalau Alkitab Bible yang orang Kristen sucikan, apa kabar? Jumlah ayatnya saja tidak konsisten. Perhatikan Bible Gideon Internasional yang dikeluarkan tahun 1961 USA. Itu terdapat 31.629 ayat. Kemudian Alkitab Oxford Cambridge University yang dikeluarkan tahun 1970 itu terdapat 39.022 ayat. Kemudian kitab Church of Jesus Christ tahun 2000 USA terdapat 32.499 ayat. Kemudian Crossway Good News dikeluarkan pada tahun 2001 dari Amerika terdapat 31.035 ayat. Kemudian Holman International tahun 2001 USA terdapat 31.790 ayat. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia yang dikeluarkan tahun 1981 Jakarta, Indonesia itu 36.091 ayat. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia Advent 1972 terdapat 31.052 ayat. Nggak ada yang kompak satupun. Itu mengenai jumlah ayatnya. Kemudian dalam majalah Kristen The Week dalam salah satu terbitannya mengatakan terdapat 50.000 kesalahan dalam Alkitab.
Profesor Bertie Ehrman, seorang teolog dalam bidang perjanjian baru dari Amerika. Seperti yang disampaikan dalam acara debat antara Bertie Ehrman dengan Daniel B. Wallace dengan judul asli Can We Trust the Text of the New Testament? Debat itu diadakan di Southern Methodist University, Texas, USA. Kebetulan di channel kami telah tersedia video ringkasannya dengan judul Alkitab Bible Riwayatmu Dulu. Dalam manuskrip yang telah ditemukan, banyak perbedaan. Artinya ada perubahan. Artinya ada kesalahan. Mungkin sintaksisnya ataupun mungkin logisnya. Berapa jumlah kesalahan-kesalahan itu? Para ahli ada. How many differences do we know about today? The reality is nobody knows. Nobody has been able to count all the differences in our manuscripts. Some scholars say there are 200,000 differences. Some say there are 300,000 differences. Some say there are 400,000 differences. We don't know. Even with the advances of computer technology, we don't know. Ini menurut Profesor Bertie Ehrman ya. Para ahli ada yang memperkirakan 200.000 perbedaan lah kira-kira. Ada juga yang mengatakan 300.000 perbedaan. Ada juga yang mengatakan 400.000 perbedaan. Profesor Bertie Ehrman bukan orang Islam ya, dan dia seorang profesor. Tentunya dengan nalar sehat, bukan nalar saklek, dan pengertian yang gampang tanpa urat meregang. Katakanlah jumlah ayat 30.000, jumlah perbedaan atau kesalahan yang paling kecil tadi menurut Profesor Bertie Ehrman 200.000. Jadi dalam Alkitab Bible itu terdapat 85% kesalahan, 15% kebenaran dan ambigu. Maka konsekuensi logisnya dan nalar sehat adalah informasi yang ambigu dari Alkitab Bible tidak bisa otomatis dianggap sebagai kebenaran. Beruntunglah kaum muslimin memiliki Al-Quran. Saya callback ya, hanya Islam yang bisa membuktikan adanya akhirat secara logis dan nalar sehat. Alasan kedua akan adanya akhirat adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pencurian, perampokan, korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan finansial yang besar dan memiliki pengaruh yang luas, bahwa perampokan itu adalah buruk menurut logika dan akal sehat. Bayangkan seorang mafia internasional ketika merampok suatu negara, banyak rakyat dirugikan, namun bagi si perampok sendiri itu adalah kebaikan karena dia bisa menikmati hasil dari rampokannya, dan itu menurutnya adalah suatu kebaikan bagi pribadinya. Ini logisnya dia pribadi. Dari sisi sudut pandang si perampok, tidak ada polisi atau penegak hukum yang bisa menangkapnya karena begitu kayanya sehingga dia bisa membeli penegak hukum itu. Ini perumpamaannya. Kalau dikatakan bisa kualat, nanti bisa dirampok kembali hartanya. Jawabannya kualat itu tidak logis dan sulit diterima akal sehat. Seandainya pun ada yang mau merampoknya, seorang mafia besar telah memiliki pasukan penjaga dengan persenjataan lengkap. Apapun alasan yang akan diberikan secara akal logis, tidak mungkin bisa membuktikan bahwa perampokan bagi seorang mafia besar adalah sebuah keburukan bagi dirinya sendiri. Namun dengan adanya Tuhan melalui malaikatnya yang mencatat semua apa yang manusia lakukan dengan balasan yang setimpal di akhirat kelak, adalah satu-satunya kelogisan yang bisa membuktikan bahwa perampokan oleh mafia besar sekalipun adalah sebuah keburukan. Karena akan menerima balasannya di akhirat. Inilah jadi alasan logis mengenai adanya akhirat yang setiap orang akan menerima balasan setimpal dari setiap perbuatannya. Perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Berulang dalam Al-Quran memerintahkan pada seluruh manusia untuk melihat kebesaran Tuhan dengan memperhatikan seluruh ciptaannya, bahkan untuk melihat dirinya sendiri bagaimana diciptakan, sampai kepada penciptaan langit dan bumi yang Allah tanyakan mana yang lebih besar antara penciptaan manusia atau penciptaan langit dan bumi yang diketahuinya. Disimpulkan pada Al-Quran surat Al-Mulk ayat 4 yang artinya, kemudian ulangilah pandangan sekali lagi. Niscaya pandanganmu tidak akan kembali kepadamu menemukan cacat dan ia dalam keadaan letih. Jadi semua yang tercipta dalam keadaan keseimbangan. Begitu tentunya mengenai keadilan. Jika terjadi kezaliman menimpa kita atau keluarga kita, secara naluri keadilan yang kita harapkan. Namun apakah setiap kezaliman akan seseorang terhadap orang lain akan mendapatkan keadilan di dunia ini? Walaupun tersedia penegak hukum, namun tidak semua korban pemerkosaan, tidak semua korban pencurian, tidak semua korban penzaliman menerima keadilan di dunia ini.
Maka akal logisnya perlu untuk memenuhi keadilan setiap manusia dengan adanya akan akhirat. Pengadilan di dunia ini tidak semua dapat memenuhi keadilan. Seperti Holocaust oleh Adolf Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Seandainya disidangkan di dunia ini, kemudian dihukum dengan hukuman terberat adalah mati. Apakah adil membunuh 6 juta orang tetapi dibunuh 1 kali? Kalau Islam memperkenalkan hukuman yang lebih adil dengan membunuhnya berulang kali demi memenuhi keadilan setiap korban dari 6 juta jiwa yang dibunuhnya. Karena setiap jiwa akan menuntut keadilannya. Itu setimpal dengan keburukan apa yang dia lakukan. Atas nama keadilan yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap manusia akan penegakannya. Saya callback kembali judul video ini. Hanya Islam yang bisa membuktikan adanya akhirat secara logis dan nalar sehat. Karena Kristen memiliki konsep penebusan dosa sedemikian rupa sehingga sangat sulit mengharapkan keadilan di akhirat kelak. Sehingga orang nggak percaya deh. Karena tidak juga bisa menegakkan keadilan. Demikian video kami, semoga bermanfaat dan Allah ridai. Walhamdulillahirabbil alamin.